Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surah At-Takasur, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahul adzim. Artinya, kalian telah dilalaikan oleh persaingan hidup sampai kalian masuk ke liang kubur. Camkanlah, nanti kalian akan mengetahui. Sekali lagi, camkanlah, nanti kalian akan mengetahui. Camkanlah, kalau kalian mengetahui ilmu yang meyakinkan, kalian benar-benar akan melihat jahim. Kemudian, kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian, pada hari itu, kalian benar-benar akan ditanya mengenai nikmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada 4 kosakata penting di dalam surah At-Takasur. Yang pertama adalah kosakata At-Takasur. Kosakata ini berasal dari kata kathura, yang artinya ialah banyak. Dalam bentuk kata kerja menjadi berbunyi takatsaro, yang menunjukkan makna saling, sehingga arti daripada takasur ialah saling memperbanyak. Dimaksud di sini ialah saling memperkaya diri dalam urusan harta, kekuasaan, dan lain sebagainya, yang dalam istilah kehidupan sosial dikenal dengan sebutan persaingan hidup. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah menjadi kenyataan bahwa manusia menghabiskan waktu, pikiran, dan juga tenaganya. Semua adalah demi meraih sukses dalam persaingan hidup. Maka manusia dalam hidup ini fokus pada penguasaan harta atau juga pada penguasaan jabatan sebagai penentu dari sebuah keberhasilan. Maka penguasaan-penguasaan atas hal itu semua, itulah yang menjanjikan segalanya, menjanjikan kemudahan, kesenangan, dan juga menjanjikan pengakuan sosial. Namun, semua itu telah melalaikan manusia dari kesadaran akan tujuan penciptaan langit, bumi, dan seisinya, dan juga tujuan akan penciptaan dirinya. Bahkan ketika seruan Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke telinganya, maka kecenderungan manusia adalah bersikap masa bodoh. Yang kedua, kosakata jahim. Arti kata jahim di dalam pemahaman bahasa Arab ialah al-makanu syadidul harri, yang artinya tempat yang sangat panas. Di hari kemudian, bumi ini akan menjadi tempat yang kering, tempat yang panas. Kenapa demikian? Karena air diantaranya sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, itu semua sudah tidak disuplai
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit yang di atas sana sudah tidak ada lagi lapisan pelindung melindungi dari suhu panas langit di lapisan terluar. Maka akibatnya bumi ini akan menjadi tempat yang berhawa sangat panas, sehingga makhluk-makhluk yang merangkak di bumi ini semuanya hanya bisa hidup untuk sekedar bertahan hidup. Maka kelak manusia yang dibangkitkan kembali dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah, mereka akan dibiarkan menjadi penghuni bumi ini, di mana bumi kelak sudah berubah menjadi jahim. Kosakata yang ketiga ialah naim. Naim atau nikmat ialah segala sesuatu yang Allah berikan untuk kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini, di mana sumber nikmat itu ialah langit dan bumi ini. Di dalamnya ada air, ada sinar matahari, ada udara yang sejuk, dan juga ada aneka ragam tumbuhan dan juga aneka ragam buah-buahan. Termasuk di dalamnya adalah aneka ragam hewan. Kemudian ada pergantian siang dan malam, dan lain sebagainya. Maka jumlah dari semua nikmat itu tidak bisa dikalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka dengan adanya nikmat Allah, manusia bisa melakukan apapun yang ia ingin lakukan, mulai dari bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan, berkarya, bersosialisasi, sampai dengan kegiatan mencari kesenangan. Apa yang terjadi jika nikmat Allah ini, nikmat dari Sang Pencipta ini dicabut? Maka tentunya bumi ini akan berubah menjadi jahim. Tidak ada yang bisa manusia lakukan selain bertahan untuk tidak mati. Maka apabila jahim sudah nampak dengan mata kepala sendiri, maka di saat itulah manusia akan ditanya mengenai nikmat. Untuk apakah kalian menggunakan nikmat yang telah Allah berikan? Yang keempat, ada kosakata ilmal yakin. Ilmal yakin artinya pengetahuan yang meyakinkan. Pengetahuan tentang apa? Tentunya di sini adalah pengetahuan tentang itu semua yang diterangkan di dalam surat At-Takasur, di mana sumber pengetahuan itu adalah hanya dari Allah Sang Pencipta, yaitu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang akan membimbing manusia membangun keyakinan dengan ayat-ayatnya, membimbing akal manusia dalam rangka memahami realitas hidup ini, realitas langit dan bumi, juga tentang dunia dan akhirat, bahwa semua ini adalah eksistensi dari kekuasaan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur atas nikmat Allah yang telah dilimpahkan di dunia ini. Itulah sikap yang sepatutnya yang harus kita ambil. Bersyukur itu ialah membalas nikmat Allah dengan harga yang sepantasnya. Dan harga itu ialah takwa, tunduk patuh kepada Allah. Untuk apa? Yaitu demi meraih nikmat dari Allah yang kekal abadi di kemudian hari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kebenaran itu hanyalah dari ayat-ayat Allah. Kesalahan adalah dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.